program S1 Keperawatan Universitas Sari Mutiara Indonesia. Di sini saya akan memberikan kita sebuah edukasi tentang penyakit menular seksual, di mana penyakit menular seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual, baik secara vaginal, oral, maupun anal. Pada remaja, risiko terkena PMS meningkat akibat kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga perilaku sehat. Edukasi yang tepat dapat membantu mencegah penyebaran PMS sekaligus melindungi kesehatan remaja secara keseluruhan. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai PMS, gejalanya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Nah, apa itu penyakit menular seksual atau PMS? Yaitu mencakup berbagai infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, ataupun jamur. Nah, contoh PMS yang umumnya meliputi chlamydia, gonore, sifilis, herpes genital, dan HIV. Infeksi ini dapat menyerang berbagai organ, terutama di area reproduksi. Namun, beberapa di antaranya juga dapat memengaruhi organ lain seperti hati, kulit, ataupun mata. Nah, gejala umum PMS pada remaja dapat bervariasi tergantung jenis infeksinya. Salah satunya yaitu seperti rasa gatal, panas, ataupun nyeri di area kelamin. Selanjutnya, keputihan abnormal dengan warna atau bau yang tidak biasa, luka ruam atau lecet di area kelamin atau mulut, nyeri saat buang air kecil atau berhubungan seksual, dan terakhir, demam, kelelahan, atau pembengkakan kelenjar getah bening. Namun, perlu kita ingat bahwa banyak PMS seperti chlamydia yang sering tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Oleh karena itu, pemeriksaan rutin sangat penting untuk mendeteksi infeksi secara dini. Nah, faktor risiko PMS pada remaja yaitu beresiko lebih tinggi terhadap satu, kurangnya edukasi akibat informasi yang minim mengenai kesehatan reproduksi membuat remaja sulit memahami cara melindungi diri dari infeksi. Kedua, pengaruh lingkungan, pergaulan, dan paparan konten tidak mendidik dapat memicu perilaku berisiko. Yang ketiga, keterbatasan akses kesehatan. Banyaknya remaja enggan memeriksa diri ke fasilitas kesehatan karena stigma ataupun merasa malu. Nah, langkah-langkah pencegahan PMS yaitu yang pertama, edukasi kesehatan reproduksi, memberikan pendidikan tentang fungsi organ reproduksi, PMS, dan cara penularannya dapat meningkatkan kesadaran remaja. Edukasi sebaiknya dilakukan melalui pendekatan yang sesuai usia, misalnya di sekolah ataupun melalui program kesehatan. Yang kedua, kesehatan dan kebersihan diri. Menjaga kebersihan tubuh, terutama area genital, adalah langkah dasar untuk mencegah infeksi. Memastikan penggunaan pakaian dalam yang bersih dan tidak berbagi barang pribadi seperti handuk ataupun pakaian dalam. Yang ketiga yaitu komunikasi dalam keluarga. Peran keluarga juga sangat penting dalam membimbing remaja, di mana orang tua perlu menciptakan suasana terbuka untuk berdiskusi mengenai kesehatan dan nilai-nilai moral tanpa memberikan tekanan. Yang keempat yaitu pemeriksaan kesehatan rutin. Remaja yang aktif secara seksual atau memiliki resiko PMS disarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin di klinik kesehatan atau berkonsultasi dengan dokter. Deteksi ini sangat membantu mencegah komplikasi. Dan terakhir yaitu atau kelima, imunisasi human papillomavirus atau salah satu penyebab PMS yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Konsultasikan dengan dokter mengenai jadwal imunisasi untuk melindungi remaja dari kanker serviks dan infeksi lainnya. Nah, apa sih itu dampak jika PMS tidak ditangani? Yaitu salah satunya pertama, infertilitas akibat kerusakan pada saluran reproduksi, penyakit radang panggul, penularan infeksi dari ibu ke bayi selama persalinan, dan peningkatan risiko kanker seperti kanker serviks akibat infeksi HPV kronis. Jadi, penyakit menular seksual pada remaja
merupakan masalah kesehatan yang sangat membutuhkan perhatian serius. Edukasi yang benar, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat menjadi langkah pencegahan yang efektif. Jika Anda mencurigai adanya gejala PMS atau ingin mengetahui lebih lanjut, segera konsultasikan dengan dokter di klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Kesehatan reproduksi adalah aset penting untuk masa depan generasi muda. Bye, semangat!